Di tengah hiruk-pikuk kota Purbalingga, terdapat ruang sunyi yang menyimpan potongan-potongan masa lalu. Sebuah tempat seolah waktu berjalan lebih lambat, meninggalkan jejak-jejak cerita yang belum selesai. Di balik pintunya, tersimpan kisah tentang perjuangan, budaya, dan kenangan yang pernah hidup pada masanya. Dan ketika pintu museum terbuka perlahan, kita tidak sekadar masuk ke sebuah bangunan, tetapi masuk ke perjalanan waktu yang masih menyisakan banyak cerita. Museum Soekarda berdiri bukan hanya sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga sebagai ruang yang menjaga ingatan tentang Purbalingga dan perjalanan panjang yang pernah dilaluinya. Nama Soekarda menjadi bagian penting dari sejarah daerah ini. Melalui Museum Soekarda, jejak-jejak masa lalu terus dirawat agar tidak hilang di tengah perubahan zaman. Setiap foto yang tergantung, setiap ruangan yang terjaga, dan setiap benda yang tersimpan di dalamnya menjadi pengingat bahwa sejarah bukan sesuatu yang jauh. Ia selalu hadir dan membentuk kehidupan yang kita jalani hari ini. Ibu, saya kan sudah melihat di sekeliling ini banyak banget benda-benda, banyak banget keris-keris seperti itu. Mau nanya, kenapa dinamakan Museum Soekarda? Siapa sih Prof. Soekarda itu dan apa kontribusinya? Seperti itu. Oke, iya aja deh. Kalau kita ngomongin soal Museum Soegarda gitu kan, kenapa sih museum punya Kabupaten Purbalingga ini dikasih nama Museum Profesor Dr. R. Soegarda? Yaitu tentu saja tujuannya adalah untuk menghormati dan mengingat seperti apa perjuangannya Profesor Soegarda. Terus siapa gitu kan? Pasti itu kan pertanyaannya. Nah, jadi Profesor Soegarda itu adalah salah seorang tokoh pendidikan asli kelahiran Purbalingga, tepatnya dari Desa Prigi, Kecamatan Padamara. Beliau ini hidup satu zaman sama Ki Hajar Dewantoro. Pasti paham kan lah kalau ngomongin soal Ki Hajar Dewantoro. Beliau bahkan pernah satu tim dengan Ki Hajar Dewantoro, bahkan turut membantu menyusun konsepsi pendidikan di Indonesia pada awal kemerdekaan di Indonesia itu sendiri. Kontribusinya untuk dunia pendidikan di Indonesia ini sangat luar biasa, gitu kan. Beliau menggagas adanya fakultas khusus untuk ilmu keguruan. Terus juga beliau sempat belajar ke luar negeri gitu kan untuk kayak gimana sih konsep wali murid yang berperan untuk dunia pendidikan di Indonesia dan sebagainya. Termasuk beliau ini banyak banget turut menggagas berdiri universitas-universitas di Indonesia. Kayak contohnya UGM. Terus ada juga universitas yang ada di Aceh, Syah Kuala. Terus ada lagi yang paling ikonik dengan Prof. Soegarda adalah yang di Papua, Universitas Cendrawasih yang ada di Papua. Nah, pada saat itu memang cukup epik banget kan kejadiannya di tahun sekitar tahun 60-an itu kan ceritanya Papua ini belum jadi bagian dari Indonesia. Dan salah satu upaya untuk membuat Papua masuk ke pangkuan Indonesia adalah mendirikan universitas lewat jalur pendidikan di sana gitu. Dan Prof. Soegarda ada yang ditugasi langsung oleh Presiden Soekarno untuk mendirikan Universitas Cendrawasih di Papua itu. Nah, kalau secara langsung di Purbalingga memang beliau belum pernah ada catatan ya dalam catatan sejarah beliau itu pernah mengajar di wilayah Purbalingga, tapi di wilayah Banyumas pernah. Di wilayah Banyumas pernah, itu zaman-zaman masih kolonial gitu, pernah ngajar di daerah Banyumas, di Lampung dan sebagainya. Kayak gitu sih, sampai bahkan beliau pernah ngajar di sekolah khusus Putra Raja di Keraton Yogyakarta. Jadi emang kalau ngomongin dunia pendidikannya beliau dari tahun 21 sampai tahun 84 beliau meninggal itu masih aktif untuk urusan dunia pendidikan. Iya, nggak cuma ngajar tapi bikin buku juga. Nanti bisa dilihat di sini koleksi buku-buku karya beliau gitu. Oke. Nah, di ruangan ini kita bisa ngeliat nih. Nah, kalau yang di sana tuh lukisan itu adalah gambaran Profesor Soegarda.
Ini seperti patung yang ada di depan tadi ketika teman-teman masuk ke dalam museum. Pasti ada lihat ada patung di depan. Nah, itu adalah patung gambarannya Prof. Sugarda. Sementara di sini kita bisa melihat ada koleksi pribadi miliknya Prof. Sugarda. Ini meubilir-meubilir yang cukup unik gitu kan, cukup antik secara bentuk ataupun juga di masa pembuatannya. Karena bahkan sekarang tokonya udah nggak ada. Ini buatan Semarang tapi tokonya udah nggak ada dan gayanya masih bau-bau banget kolonialnya ya, kental style-style kolonial. Nah, terus yang paling unik adalah foto yang ini. Foto ini adalah ketika Profesor Sugarda datang ke Peking di Beijing gitu kan untuk ikut simposium Peking sekitar tahun 1964. Di sana ada pertemuan sejumlah ilmuwan, ada sekitar 300-an ilmuwan yang datang dan Profesor Sugarda adalah salah satu dari beberapa ilmuwan yang ditugaskan Indonesia untuk hadir di sana. Nah, kita bisa lihat di situ kan fotonya. Ini foto tahun 60-an dan Profesor Sugarda ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, kita mungkin bisa bergeser ke sebelah sana untuk melihat beberapa koleksi miliknya Prof. Sugarda. Nah, ini yang tadi saya bilang salah satu meubilernya juga. Ini koleksi terbarunya Museum Sugarda sebenarnya, karena baru nyampe akhir tahun lalu. Ini baru nyampe dan baru dihibahkan oleh keluarga beliau di sini. Nah, sekarang ini yang disebut koleksi miliknya Profesor Sugarda. Memang tidak semua benda yang ada di sini miliknya Profesor Sugarda, hanya sebagian. Tapi karena memang semangat belajarnya beliau yang sangat tinggi itulah yang membuat pemerintah Kabupaten Purbalingga sangat berniat untuk mengabadikan nama beliau untuk nama museum. Jadi ibaratnya museum ini tidak terbatas hanya untuk anak-anak pelajar ya, bahkan orang-orang tua yang pengen ke sini sekedar bernostalgia itu pun tidak masalah gitu kan. Nah, kita bisa melihat di atas sini ada buku-buku karyanya Prof. Sugarda. Sebagian memang mungkin sudah tidak lagi digunakan, tapi ensiklopedia pendidikan ini masih cukup epic banget ya, sampai sekarang ini masih dipakai oleh teman-teman khususnya yang di dunia keguruan. Nah, terus di sini kita bisa melihat ada burung cendrawasih karena beliau mendirikan Universitas Cendrawasih. Ini dibuat oleh putranya. Terus ini beberapa benda-benda pribadi miliknya Prof. Sugarda. Nah, ini adalah ketika beliau mendapatkan gelar Dr. Honoris Causa dari Universitas Cendrawasih di tahun 70-an. Yang ini nih. Seperti itu. Nah, kalau yang surat berbahasa Jawa ini ketika Prof. Sugarda dapat izin dari Keraton Yogyakarta untuk bergabung dengan kementerian. Saat itu kan tadi saya bilang ya pernah ngajar di sekolah khusus putra-putra raja. Nah, ketika dapat izin dari keraton, ini dapat surat seperti ini. Ini dari Keraton Yogyakarta. Seperti itu. Ini beberapa koleksi miliknya Profesor Sugarda, itu masih banyak banget, termasuk dokumen gelar profesor yang beliau dapatkan. Jadi beliau ini kayak profesor pertama dari wilayah Purbalingga, gitu. Terus beliau juga termasuk yang ketika dulu nih, di masa beliau dulu itu udah mengantongi kayak ijazah yang beliau ini boleh ngajar di sekolah yang di situ biasanya adalah khusus untuk anak-anak Belanda. Beliau adalah orang pribumi pertama yang bisa mengajar di sekolah yang khusus anak-anak Belanda karena punya beberapa ijazah tertentu di situ. Kita bisa lihat di riwayat pendidikannya ada di situ. Gitu. Beliau menguasai beberapa bahasa asing, Belanda tentu saja, Prancis juga. Cukup banyak, ya tentu saja bahasa Inggris juga. Nah, oke. Nah, setelah dari sini barulah kita akan melihat sejumlah koleksi yang berkaitan dengan periodisasi sejarah yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jadi kalau koleksinya Prof. Sugarda memang hanya sebagian, tapi koleksi yang lain ini adalah tentang sejarah yang ada di Purbalingga. Kalau foto-foto yang di atas itu adalah foto-foto bupati dari awal pendiriannya Kabupaten Purbalingga. Terus yang di sini kita bisa melihat ini adalah gambaran ketika Purbalingga masih ada di era prasejarah atau prahaksara. Makanya kita bisa melihat ada fosil, ada temuan zaman batu muda gitu kan. Kemudian batu tengah, dan juga batu muda di sini kita bisa melihat sampai ke zaman logam. Dan semua temuan-temuan ini asli ditemukan di Purbalingga. Ya, mungkin yang cukup unik adalah ketika ditemukan ada fosil kerang tapi di wilayah Purbalingga. Sementara kita ngerti Purbalingga di tengah-tengah, jauh banget dari laut, tapi di situ kita bisa ngeliat ada fosil kerang laut di sini. Terus ada fosil-fosil gigi-gigi Bovidae itu juga lumayan unik. Nah, sementara yang batu ini memang lumayan unik. Uniknya adalah karena di Purbalingga itu ditemukan ada situs perbengkelan gelang batu. Coba deh kalau Adek lihat nih, di sini kita ngeliat kayak ada gelang dari batu. Sama ini kan kita pasti akan berpikir, oh gelang dari batu pasti batu giok. Nah, sementara di Purbalingga tuh punya batu namanya batu rijang. Batu rijang itu batu berwarna hijau yang kadang-kadang lebih dikenal sebagai sebutan batu kelawing.
Watu Ijo, Watu Kelawing, Watu Geni. Nah, ini adalah keunikannya situs perbengkelan di mana menggunakan bahan yang sangat lokal untuk membuat gelang dengan teknologi yang masih sangat sederhana. Saat itu masih baru diupam dan sebagainya. Belum menggunakan teknologi kayak alat-alat kayak sekarang yang canggih. Gitu. Sementara saat sekarang masyarakatnya malah justru terbalik ya, terbatas hanya bisa bikin cincin, batu cincin ya. Dulu udah bisa bikin gelang. Dan ini ditemukan di wilayah Purbalingga bagian utara. Ketika wilayahnya digabungkan, disebut wilayah temuan perbengkelan gelang batu itu terbesar se-Asia Tenggara. Nih, ini yang perbengkelan gelang batu. Terus yang di sini kita melihat ketika zamannya sudah lebih maju sedikit, barulah ditemukan peralatan-peralatan logam. Ini pun asli temuan wilayah Purbalingga. Cuma memang kalau di wilayah perkotaan di sini ini tempat museum ini berdiri memang nggak banyak temuan seperti ini. Tapi kalau di wilayah Purbalingga bagian utara cukup banyak yang sampai sekarang juga dilestarikan atau dirawat oleh masyarakat sekitarnya. Gitu. Nah, setelahnya ketika kita sudah memasuki zaman sejarah, ketika masyarakatnya sudah mulai mengenal tulisan dan mereka kemudian berinteraksi dengan bangsa asing, kita melihat ada keramik-keramik asing yang mulai dikenal ataupun juga seperti benda-benda berbahan logam ini yang dikenal oleh masyarakat di Purbalingga itu sendiri. Gitu. Ada yang rata-rata dari benda ini dari koleksi turun-temurun leluhurnya yang kemudian diserahkan di museum, mungkin karena ngerasa ya di rumah ini udah terlalu kuno gitu kan, jadi mereka mah nggak suka dan mungkin karena belum memahami seperti apa nilainya, jadi mereka serahkan ke museum untuk dirawat. Atau ada juga yang memang sengaja menyerahkan ke museum karena pengen masyarakat di Purbalingga juga tahu ini loh dulu di desa ini ditemukan seperti ini. Gitu. Rata-rata ini temuan asli yang ada di wilayah seperti itu. Di ruangan ini, benda-benda tua berdiri dalam diam, namun diam mereka bukanlah akhir, melainkan awal dari cerita yang masih ingin didengar. Mereka pernah menjadi bagian dari kehidupan seseorang, menemani langkah, pekerjaan, pembelajaran, hingga menjadi saksi berbagai peristiwa yang kini telah menjadi kenangan. Di balik debu yang menempel, warna yang mulai memudar, dan tekstur yang termakan usia, tersimpan jejak waktu yang perlahan berubah menjadi sejarah. Dan museum menjadi tempat di mana kenangan-kenangan itu tetap dijaga, agar generasi hari ini masih dapat mengenal, memahami, dan mengingat perjalanan yang pernah ada. Seperti yang kita lihat Bu, di sini kan ada keranjang. Ya. Ini tuh sebenarnya punya Bapak Sugada sendiri nopo punya lingkungan Purbalingga? Begini, ranjang atau tempat tidur ini salah satu koleksi di Museum Profesor Dr. Sugarda, di mana ranjang tempat tidur ini dulu itu peninggalan dari Bupati ke-7 di Purbalingga. Beliau adalah Dipokusumo kelima. Nanti Mbak bisa lihat kan ada foto itu di sebelah sana ya, foto Bupati ke-7 yaitu Dipokusumo kelima. Mengapa kok Dipokusumo kelima? Karena di sini kan yang menjadi bupati kan bukan hanya Dipokusumo kelima, ada 1 sampai 6. Mengapa kok yang ada Dipokusumo kelima sebetulnya? Nah ini sedikit kisah. Ini kan didirikan tahun 2000. Di mana tahun 2000 itu bupatinya kan Bapak Triyono Budi Sasongko. Beliau yang punya ide mendirikan museum ini. Lah, karena beliau masih ada hubungan darah dengan Dipokusumo kelima tadi, istrinya, sebenarnya istrinya ya, bukan Pak Triyono tapi istrinya Ibu Ina. Itu masih ada hubungan darah dengan Dipokusumo kelima itu. Makanya setelah ini didirikan, diresmikan, koleksi atau barang ranjang ini dihibahkan atau disumbangkan untuk Museum Sugarda, di mana masuk ke sini itu tahun 2003 sewaktu ini diresmikan. Ibu, di sini kan saya melihat pusaka. Di sini tuh pusakanya milik pribadi, nopo peninggalan, nopo-nopo.
ini kan pusaka namanya tombak. Di Nggih. mana tombak ini dulu itu peninggalannya dari Dipokusumo 1 sampai ke 6. Jadi setiap pergantian bupati nanti akan ditandai dengan Tombak. tombak. Di mana tombak pusaka ini dulu sebelum menjadi koleksi di museum itu keberadaannya di pendopo Dipokusumo yang belakang sana. Nah, setelah ini didirikan museum, dipindahlah ke sini sebagai salah satu koleksi peninggalan dari Dipokusumo pertama sampai Dipokusumo ke-6. Pusaka ini semuanya ada 13 tombak pusaka yang khusus peninggalannya dari Dipokusumo pertama sampai Dipokusumo ke-6. Ditambah 1 payung kebesaran nanti di vitrine sebelah. Karena 13 itu ada 2 pasang vitrine. Sepasang vitrine sebelah sana, 1 vitrine, ini 1 vitrine. Di mana pusaka ini bukan cuma dipajang atau dilihat pengunjung ya, tapi dari Museum Sugarda itu ada perawatan khusus untuk pusaka di sini. Itu namanya jamasan. Iya, di mana jamasan itu salah satu untuk merawat tombak yang ada di Museum Sugarda. Biasanya setahun sekali kita adakan jamasan khusus untuk pusaka-pusaka yang ada di Museum Sugarda, salah satunya ini tombak pusaka. Berarti seperti upacara? Betul, itu adat dan tradisi. Kita biasanya ambil setiap 1 tahun sekali jatuh di bulan Suro. Besok ini sebentar lagi. Tidak hanya tombak pusaka, tapi ada keris, ada belati, pedang, semua dijam. Berarti diikutinya sama siapa aja, Bu? Di Purbalingga kan ada paguyuban penjamas. Beliau adalah yang melakukan atau menjamas pusaka yang ada di Museum Sugarda, karena ini bukan sembarang orang yang bisa melaksanakan jamasan pusaka-pusaka yang ada di sini. Oke Mbak, hari ini di Museum Sugarda ini ada beberapa koleksi peninggalan dari zaman Belanda, kolonial Belanda. Nanti dari vitrine 1 sampai ke sana itu berkaitan dengan ya ada dari kolonial, terus koleksinya dari bupati-bupati ya gitu ya. Nanti kita koleksi pertama dulu yang dari sini sebelah utara, nanti ada koleksi kolonial ya. Nanti dari Belanda itu Hindia Belanda masuk ke Purbalingga itu sekitar 1830-an. Ya, peninggalannya ini berupa ini sampai 1942-an. Ya. Di sini karena setelah itu kan Jepang masuk. Nah, gitu. Ini peninggalan keramiknya dari zaman Belanda ya, terus Eropa dan nanti Jerman. Nanti beberapa perbedaannya di sini sih motif dari Eropa sendiri itu kan lebih ke realis. Ya, nanti ada motif-motifnya lebih ramai daripada Inggris dan lain sebagainya sih. Ada keramik Nusantara, kalau yang di sana hampir Nusantara, kalau di sini hampir Belanda dan lain sebagainya. Ini koleksi tentang yang kita punya dari keramik Belanda. Gitu. Nanti setelah ini kita ada namanya masih berkaitan dengan juga perkakas ya, perkakas rumah tangga dan lain sebagainya, tapi berkaitan dengan keramik. Itu nanti kita ada koleksi miliknya Dipokusumo ke-5. Ini yang masih keturunannya kemarin Bu Tiwi. Nanti fotonya sudah tahu di sana ya. Nanti ada fotonya bupati yang emang memiliki beberapa koleksi yang ada di sini. Ini koleksinya antara semacam cangkir dan gelasnya di sini. Hampir ini semuanya adalah punyanya Dipokusumo ke-5 bupati. Dari mungkin nampan, ya ada gelasnya terus kristal. Terus ini dari Kuningan. Ini emang beberapa kali kita dulu
sempat kita bersihkan pakai yang alami dan pakai kimia juga sih, tapi lebih ke alaminya sih. Kalau untuk hanya ini yang alami berarti biasanya itu pakai jeruk nipis ini. Untuk kalau emang sering dibersihkan sih nggak terlalu banyak banget kotorannya. Gitu. Ini terus sama ini juga, ini masih koleksinya Dipokusumo kelima. Tuh, nanti deskripsinya sih boleh, nanti ada beberapa koleksi yang emang kita sudah digital. Nanti bisa, nanti peserta dan lain sebagainya, pengunjung bisa scan nanti langsung muncul digitalnya. Oke, nanti bisa museum virtual kalau itu. Mungkin ini yang terakhir ya untuk di sebelah utara ya. Tapi ini adalah warisan benda PPTP tingkat nasional pada tahun 2020. Tadi yang menjelaskan itu Mas Badri. Yang mungkin ya. Ini terbuat dari wayang rumput, terbuatnya dari jenis suketnya rumputnya itu rumput kasuran. Itu tumbuhnya, bunganya ini kan yang dipakai bunganya ya, ini kayak gini nih. Boleh nanti lihat dan nanti boleh praktek kalau emang mau praktek dengan Mas Badri. Dari hidung dulu, kepala, nanti baru badan akan terbuat seperti ini. Ini dikenalkan oleh masyarakat itu pada tahun 90-an, di eranya pas perkemahan Wirakarya Nasional di Bantarbarang sana. Dulu mulai dikenalkan. Di tengah dunia yang terus bergerak semakin cepat, museum mengajak kita untuk berhenti sejenak. Bukan hanya untuk melihat benda-benda lama, tetapi untuk memahami bagaimana masa lalu membentuk kehidupan yang kita jalani hari ini. Di ruang yang tenang ini, sejarah terasa lebih dekat, tidak sekedar menjadi tulisan dalam buku, tetapi menjadi kisah nyata tentang manusia, perjuangan, dan perjalanan kehidupan. Saya melihat bagian dini pada bedangan itu kenapa dimuseumkan ya Pak? Karena bedangan ini merupakan filosofi ya, maksudnya merupakan simbol orang masyarakat Purbalingga. Karena itu sebagian besar tuh Purbalingga itu masih pakai pejangan ya, dalam arti pedang itu merupakan bahasa Jawa. Kalau aslinya bahasa Indonesia itu pawon itu dapur ya, pawon itu ya, dengan ciri khasnya tuh berupa ada tungku itu yang buat memasak. Nah itu ciri khasnya kayak gitu simbolnya. Juga dulu masih ada kayak para itu loh yang buat naruh kayu bakar. Ya kayak di atasnya iya, gini. di atas itu ada kadang ada kayak sebagai ada jagung atau apa bisa disimpan di situ. Kalau dulu orang Jawa kayak gitu. Seperti yang sudah Bapak jelasin, Iya. berarti itu namanya nopo mawon ya Pak? Kalau yang dari sini ini ya, ini namanya siwur, tahu nggak siwur? Nah, siwur ini merupakan untuk mengambil air di gentong. Ini namanya gentong. Nah, di sini ada gentong. Di sini juga ada lodong. Lodong tahu nggak? Lodong itu merupakan untuk mengambil air dari mata air. Kalau buat cowok namanya lodong, kalau yang ini namanya kokok buat cewek, kan yang lebih ringan. Jadi cara ngambilnya itu lebih ringan. Di sini juga ada kayu bakar. Di sini juga ada seorang kayak mbah lagi masak ya, lagi masak dengan kita memegang semprong. Segala mati semprong itu untuk meniup kalau apinya mati. Ya, nanti tapi kita harus hati-hati jangan sampai terlalu niupnya jangan terlalu keras. Nanti juga bisa masuk ke mata sih kayak gitu. Di situ juga ada kuali, dalam arti itu yang buat masak. Nah, di situ juga ada kekep. Kekep itu untuk menutupi, bisa butuh kalau dulu bisa untuk menutupi makanan, kayak misalkan aja bikin pipis atau bikin apa, pakainya itu kekep. Di situ juga ada tampah untuk kita tuh menampeni ya, dalam arti ya. Kalau itu ada kipas juga untuk kalau pas
kalau pas adang atau apa kita dulu tuh kan adang atau memasak nasi pakai kayak nasi dengi itu dikipasin biar cepat dingin kayak gitu. Delman ini sangat langka karena dulunya ini adalah punya seorang saudagar dari Tionghoa Bandung. Yang setahu saya ini adalah beda dengan dokar yang kita pakai sehari-hari di kota. Kalau itu sudah sangat langka, terus ada ornamen-ornamen yang tidak seperti biasanya kayak di Delman yang ada. Terus ada Delman di sini ada lampu, ada lonceng juga, kalau sirine Delman. Karena Delman di Museum Sugarda ini sangat penting dengan mengenalkan pengendara atau kendaraan zaman dulu yang belum pakai mesin, pakainya kuda. Jadi Delman ini atau dokar ini dimuseumkan di Museum Sugarda ini. Itu yang dapat saya jelaskan. Museum bukan hanya tempat menyimpan benda lama. Ia adalah ruang yang menjaga ingatan agar sejarah tidak hilang di telan waktu. Setiap lorong yang dilewati, setiap cahaya yang jatuh perlahan dari jendela, dan setiap benda yang diam di balik kaca seolah terus mengulang cerita yang sama agar manusia tidak lupa bahwa waktu boleh terus berjalan maju, tetapi kenangan selalu layak untuk dijaga. Ketika lampu mulai dipadamkan dan pintu museum kembali ditutup, cerita-cerita itu tidak benar-benar berakhir. Mereka tetap hidup di antara debu, cahaya, dan ruang-ruang sunyi yang menyimpan masa lalu, menunggu untuk kembali didengar, dipahami, dan dikenang. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya tentang apa yang telah terjadi, melainkan tentang apa yang masih kita ingat hingga hari ini.